الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان حاضرين حاضرات Bapak Ibu jamaah salat Isya Tarawih berjamaah Masjid Rawdatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anugerah nikmat lahir batin taufik hidayah yang telah sampai kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernilai ibadah mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik ibadah yang wajib maupun sunnah. Kesemuanya itu tidak lain adalah cara kita untuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amaliyah ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara kita di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Temanya malam ini meraih kemuliaan dengan taubat. Bulan Ramadan dan ibadah puasa adalah masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat muslim, orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah panggil kita dalam ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat. Bulan Ramadan dan ibadah puasa adalah masa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak target yang mau kita dapatkan di bulan ini yang tidak kita temukan di bulan-bulan lain. Para salafus saleh sekurang-kurangnya mereka mengincar ada sebanyak belasan bab. Jadi salafus saleh, orang-orang para salihin minan nabi wasiddiqin wasyuhada salihin, golongan keempat daripada orang-orang saleh, mereka mengambil hanya beberapa belas dari begitu banyaknya kesempatan yang Allah jadikan fasilitas Ramadan dan ibadah puasa untuk mendapatkan la'allakum tattaqun. Nah, malam ini salah satu di antara belasan itu adalah meraih kemuliaan dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min insyaallah ya, surat yang surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ayatnya yang ke surat Al-Mu'min surat nomor 23 nomor 40 ayatnya yang ketiga, ghafirudz dzamb wa qabilit taub syadidul iqab dil qawli la ilaha illahu ilaihil masir, yang artinya yang maha mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia, tidak Tuhan yang hendak disembah selain Dia Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah lah kita semua makhluk dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, taubat adalah pintu pertama untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kita masuki tahapan-tahapan, tangga-tangga pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali pintu pertama dibuka dari taubat. Dan taubat ini bukan diburu karena oleh pelaku-pelaku maksiat, tapi justru oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang taubat itu 3 golongan, Pak. Pertama, dia disebut taib, yaitu pelaku-pelaku maksiat. Pelaku maksiat, pejudi, pezina, pencuri, orang yang bermaksiat dalam Al-Qur'an disebut taib. Insyaallah kita terpelihara dari maksiat-maksiat yang demikian. Yang kedua, orang yang taubat disebut munib. Mereka yang diuji oleh Allah, gak sabar, dikasih nikmat gak syukur, ibadah gak ikhlas, kerja gak tawakal, kurang adab sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kasih nikmat gak syukur, diuji, dipilihkan sama Allah gak ridha. Orang ini kurang adab sama Allah. Ketika dia kembali menjadi orang sabar, menjadi orang syukur, orang ikhlas,
maka dia disebut munib. Golongan yang ketiga awab. Mereka awab ini orang yang bangun tengah malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang yang bangun sepertiga malam. Mereka baca Quran, mereka sholat qiyamul lail, sholat tasbih, sholat taubat. Mereka awabin. Hampir mereka tidak seperti dua golongan tadi. Mereka jauh dari maksiat. Mereka justru orang yang punya kualitas kesabaran yang tinggi. Padahal ujian mereka jauh lebih gede daripada kita. Mereka orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita, Pak? Betapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Mungkin hari ini kita berada di golongan yang kedua. Kita diuji, gak sabar, dikasih nikmat, gak syukur. Ibadah kita masih ada riya sum'ah. Kita kerja buru dunia seolah takut kita tidak mendapatkan materi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan yang baik ini saya mengajak untuk kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat bukan diburu oleh pelaku maksiat, oleh orang-orang yang beradab, tapi justru oleh kaum sholihin, orang-orang yang punya nilai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini jarang kita temukan, kecuali beberapa orang saja. Mereka menangis, menitikkan air mata ketika mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Mereka sujud begitu lama sujudnya. Mereka betul-betul jauh dari kehidupan yang kita alami seperti ini. Kehidupan mereka penuh dengan kenikmatan, tapi mereka orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 39, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa yang bertobat di antara mereka sesudah mereka melakukan kejahatan atau kezaliman dan mereka memperbaiki diri, maka sungguhnya Allah menerima taubat. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini untuk kita, orang-orang yang selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan, diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kesempatan. Mungkin kita menjadi orang yang abid. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Innallaha yabsutul yadaha bin-nahar wa liyatubu musyi'al lail." وَيَتُوبُ اللَّهُ يُسِيطُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ مِنَ الْمَغْرِبِ. Dikatakan sana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsut al-basit, membentangkan. Allah punya nama al-basit. Al-basit al-qabid. Al-basit maknanya menghamparkan. Allah bahasa kita itu menjulurkan tangannya, artinya memanggil kepada kita. Sesungguhnya Allah menjulurkan tangannya di ketika siang hari bagi pelaku maksiat di malam hari. Adapun orang yang maksiat di malam hari, Allah membentangkan tangannya di siang hari. Semua itu tujuannya Allah mengajak kita untuk kembali kepada kita. Seolah-olah Allah yang perlu sama kita, padahal kita orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan dosa. Allah yang datang minta pada kita. Dan kesempatan taubat ini hatta tablughu syamsa min maghrib, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Artinya kiamat, Pak. Ini matahari dari timur terbenam di barat. Nanti akan timbul matahari dari sebelah barat. Artinya apa? Tidak tertutup kesempatan bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pasti tobatnya diterima. Alhamdulillah, ini kajian pertama. Masih ada satu kesempatan dengan saya. Kita akan sampaikan di antara 5 kemuliaan, salah satunya dengan tobat. Nanti saya pilihkan. Mungkin kemuliaan dengan surganya Allah, mungkin kemuliaan dengan pahala lipat gandakan. Karena bulan Ramadan begitu banyak fasilitas. Akhirnya saya menutup daripada kultum ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat yang ke-31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepada kita dengan apa karunia yang Allah berikan, yang semua itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali mudah-mudahan
kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqamahkan, disehatkan badan tentunya, dan kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.